Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ada sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada pelapor tindak pidana whistleblower dan tindak pidana tertentu, sedangkan pelapor tindak pidana whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama justice collaborator yang dijadikan pada kasus tertentu di luar tindak pidana belum merupakan bagian dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut. Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu telah disahkan dan dilakukan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 dalam SEMA 4 tahun 2011 sudah terakomodir. Lebih lanjut, majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki pelapor tindak pidana, whistleblower dan saksi pelaku, tetapi juga mengacu pada tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana ditentukan Undang-Undang 31 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Menimbang bahwa sesuai pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu 5 ayat 2. Menimbang bahwa pasal 5 ayat 2 pada dasarnya isinya tindak pidana yang dihadapi terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang bahwa syarat selanjutnya untuk dapat dikatakan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama. Menimbang bahwa PAF Lamintang menerjemahkan Dajjal sebagai pelaku. Pasal 55 ayat 1 KUH pidana menentukan siapa yang disebut sebagai Ausdader. Penyuruh melakukan Dunplegen, turut serta melakukan Medplegen dan yang membujuk menggerakkan Medplegen. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat justice collaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan dinonim tidak dikenal dan hanya menentukan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader. Oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan Medplegen, sedangkan dalam turut serta melakukan Medplegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus menulis rumusan grup. Saksi Freddy Sambo, saksi Paparot, saksi Rizal, saksi Putri Chandrawati serta dakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Freddy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua, serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehingga saksi Freddy Sambo dipandang sebagai pelaku utama, sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diperiksa antaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan
majelis telah menerima surat pengajuan pengajuan amicus curiae sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak, antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Inuni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan, Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua. Selanjutnya, berbalik 180 derajat secara nyata, melangkah maju, memperbaiki kesalahan, meskipun harus melewati jalan terjal, berisiko, demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.